Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Alamsyah. Saya dari kelas MTI C3 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang wudhu. Wudhu merupakan salah satu syarat sah sholat. Jika kita tidak berwudhu, maka sholat itu tidak sah. Adapun syarat sah wudhu adalah yang pertama itu Islam, yang kedua itu akal, berakal, yang ketiga itu tamyiz, dapat membedakan baik dan buruk, yang keempat itu niat. Dalam mazhab Syafi'i mungkin kita diajarkan niatnya itu nawaitu wudu'a li rafil asgharil fardolillahi ta'ala. Yang kelima itu air yang suci dan mensucikan. Yang keenam air yang hukumnya mubah. Yang ketujuh dahulukan beristinja jika ia berhadas kecil sebelum wudhu. Kemudian yang terakhir menghilangkan segala sesuatu yang dapat menghalangi kulit menyerap air. Adapun kita masuk ke cara wudhu, yang pertama itu di sini sudah saya siapkan air. Adapun sunnah wudhu itu siwak, menggosok gigi, ataupun membasuh kedua tangan satu kali saja, namun diafdolkan atau disunahkan 3 kali. Kemudian fardu wudhu yang pertama itu membasuh wajah. Nah, membasuh wajah di sini menurut Syekh Shaleh Fauzan dalam kitabnya Fiqhus Shalat dalam bab wudhu, bahwa termasuk juga berkumur-kumur dan beristinsya, itu menghirup air ke dalam hidung. Walau beberapa ulama berpendapat bahwa berkumur-kumur dan beristinsya itu hukumnya sunnah, namun pendapat yang rajih berdasarkan hadis riwayat Bukhari bahwa hukumnya fardu. Jadi pertama itu kita berkumur-kumur dulu. Kemudian membasuh wajah. Nah, kemudian berikutnya itu membasuh kedua tangan hingga ke siku. Perlu diketahui bahwa jika kita membasuhnya seperti ini, maka itu baru dihitung 1 kali, karena kita hanya membasuh depan dan belakang, belum dihitung 2 kali, itu baru dihitung 1 kali. Untuk itu kita harus teliti dalam hal ini. Berikutnya mengusap kepala hingga ke tengkuk. Nah, ulama juga berbeda pendapat mengenai hal ini. Ada yang mengatakan hanya setengah kepala saja, namun pendapat yang rajih adalah seluruh kepala hingga ke tengkuk. Nah, sekaligus kita telinga juga. Setelah mengusap kepala, berikutnya kaki hingga ke mata kaki. Sama seperti tangan tadi, jika dia gini, kemudian gini, maka itu baru dihitung 1 kali. Belum dihitung 2 kali. Karena itu harus teliti dalam wudhu. Nah, ini masih 1 kali. Setelah wudhu kita selesai, doanya adalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pembatal-pembatal wudhu adalah yang pertama itu sesuatu yang keluar dari 2 jalur, yaitu kubul dan dubur. Yang kedua itu hilangnya akal seseorang. Yang ketiga ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa bahwa salah satu pembatal wudhu itu adalah memakan daging unta. Ini pendapat beliau, wallahu alam. Kemudian berikutnya itu tertidur pulas. Kemudian berikutnya menyentuh kemaluan. Kemudian berikutnya menyentuh wanita dengan syahwat. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat baik dia bersyahwat ataupun tidak, wudhunya batal. Nah, kemudian keluarnya darah. Nah, ini masih ada khilaf di antara para ulama. Sebagian berpendapat bahwa hukumnya batal,
wudunya. Namun Syekh Saleh Al Fauzan dalam kitabnya Fiqhus Salat bab wudu tadi mengatakan bahwa hukumnya tidak batal karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Waktu itu pada perang Zatul Riqa, pada malam hari, kemah kaum muslimin diserang oleh kaum Quraisy. Nah, pada saat diserang itu Ibid bin Bishir, sahabat Nabi Ibid bin Bishir sedang sholat malam. Kemudian dia dipanah dan darahnya muncrat, namun beliau tetap melanjutkan sholatnya. Di pagi harinya Rasulullah mentakrir itu. Oleh karena itu Syekh Saleh Al Fauzan dalam kitabnya Fiqhus Salat ini berpendapat bahwa dalam sholat ataupun wudhu saat keluar darah maka hukumnya tidak batal. Allah ta'ala bissawab. Ini adalah pendapat para ulama kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.